Pengalaman terjelek lu lagi gitu iya. apa sih? Pengalaman terjelek. Paling nggak mengenakan. Tahu kabar kalau misalnya ada orang yang mau nembak. Hah, nembak. Welcome back everyone to Berita Akhir Pekan, di mana kita bakal ngomongin semua berita yang terjadi di minggu ini. Yang lagi happening. Di minggu ini. Cuman gue mau marahin dulu nih ke produser anjing. Kenapa handphone gue kekecilan? Anjing, kenapa handphone gue kekecilan? Yang bagus-bagus lu kasih ke talent anjing. Kita nggak ada duit sih. Aduh, Parah. Karena belum ada bisa buat placement banyak. belum ada sponsor. Ini aja kagak sponsor ini. Belum masuk ke situ, kita masuk ke berita dulu. Iya, dimulai. Kita belum kita belum kenalan loh. Karena kita belum introduction loh, Bang. Iya, Bang. Lu pada juga nonton. Oh ya gue ya, sorry. Oke. Nah guys, di sini ada seperti biasa ada gue Jejo. Ada gue Kevin the People, ada Jejo. Hey, what's up guys? Dan sekarang minggu ini kita ada JWS Bros. Halo. Ada Andy, Hai, ada hai, Victor. hai. Lu pada udah lama juga kan yang nggak nongol YouTube lagi ya? Enggak. Udah lama ya. Why? Kan ada cuan yang lebih besar. Betul. Memang, Apa hidup itu? Indonesia, ada cuan. Apa itu cuan yang lebih besar? Bisa diceritakan? Depannya N, tengahnya F, belakangnya T. NFT. Kita harus bangga dulu sih sebenarnya. Indonesia barusan menang Thomas Cup cuy. Gokil. Oh iya, Setelah gokil. 19 tahun. Congrats. Minions Indo. yang menang ya? Minion. Enggak. Joe. Joe kayaknya kan. Oke. Good flick. And we're looking for that cross-court one now. Championship points. The 19-year wait is over. Delirious celebrations. Dia sampai ada teammate-nya yang kayak teammate-nya nge-storyin kan. Congrats Joe menang. Makan tuh semuanya netizen tai yang kayak ngehina-hina dulu bilang Oh yang ngecupu-cupu. pas itu yang Olimpiade kan agak kurang kan? Iya, agak kurang kan. Semuanya kan netizen biasa, netizen Indo ya kan. Jempolnya panas ya kan, hina-hina. Si Joe-nya cuma bilang, thank you Bang. Sekarang gue ada teman yang bisa ngomongin ini, yang bisa kayak ngedepanin opininya ini gitu loh. Kayak anjir menang Thomas Cup bro. Tapi di waktu Thomas Cup itu yang gue bingung ketika dia udah menang, bendera Indonesia nggak boleh dikibarin. Iya, pakai bendera PBSI. Kenapa itu? Itu Lu emang kenapa? ngikutin? Gua nonton highlight doang. Gua nggak nonton sampai habis. Itu gue juga mau cari tahu. Mungkin Kevin ada jawabannya. Cuman gue kasih tahu dulu, bendera Indonesia tidak boleh dikibarkan ketika Thomas Cup. Bener. Itu gue nggak tahu kenapa, Fit. Bisa Bahkan jelasin? nanti pas kan MotoGP kan baru bikin track baru di timur di Lombok ya kan ya. Tahu. Itu juga sampai sekarang kalau administrasi yang nggak diurus itu bendera aja Indonesia. Kenapa juga sih? nggak Boleh dikibarin. kasih tahu dulu gak sih kenapa Indonesia nggak boleh kibarin? Jadi sebenarnya kayak lu tuh ada administrasi yang harus lu urus lah. Permasalahan doping, administrasi doping gitu loh. Anti doping gitu, administrasinya doping. Indonesia udah kena peringatan karena lu nggak lengkap nih persyaratannya. Tapi beberapa negara juga ada Indonesia, ada Thailand, ada siapa lagi gitu. Kayak Rusia di Olimpiade ya. Benar. Iya. Tapi kan kalau Rusia kan emang ketahuan doping. Iya, Kalau iya, ini iya. administrasinya Belum doang, lu belum tes gini. Iya. Sebenarnya lu bisa kasih surat balik kayak emang kita negaranya Maaf. Emang anjing. pernah syuting YouTube gak sih lo? Udah lama. Udah lama makanya deh. Makanya lupa. Vin, tapi gue mau jelasin dulu. Maksudnya ini berlaku ke semua negara yang belum punya administrasi. Jadi kenapa? Tapi apa reasonnya bendera itu nggak bisa dikibarin? Karena menurut gue tidak ada hubungan antara bendera kebanggaan Indonesia, maksudnya kebanggaan negara tepatnya, itu tidak boleh ditampilkan ketika lagi Tanding. lagi Menang. tanding. Maksudnya Lagi apa menang. hubungannya gitu? Lu Iya. mempresent negara lu. Kalau lu nggak lolos administrasi, kenapa nggak boleh ngibarin bendera, Jack? Karena Indonesia telat kirimnya, padahal udah ada waktu 21 hari buat kirim surat baliknya itu. Jadinya sebagai penalti. Penaltinya Ya, terlalu penalti. besar. Aneh kan sih? Itu terlalu besar, Bang. Terlalu besar. Ya gua nggak tahu ya kan itu peraturan yang mana ya. Gua nggak paham nih. Tapi bro. Jangan nyerang aku tolong Karena bukan gini, Vin.
Maksudnya jangan sampai kepikiran, karena waktu gue baca, gue kira cuma Indonesia doang yang nggak boleh nyebarin. Mungkin kan ada stigma. Ya maksudnya fansnya Indonesia tuh ricuh. Sampai kita masuk ke drama Korea. Drama Korea yang istilahnya, ya maksudnya kita punya penonton tuh ricuh banget, berisik banget. Nah, apakah gara-gara? Gue kira itu gara-gara itu, tapi ternyata enggak. Ada negara lain juga yang gitu. Negara lain juga ada gitu, tapi mereka udah kirim surat balik. Jadi boleh. Jadi cuma negara Indonesia doang yang Indonesia karena aja ya. Karena telat tanda kutip, yang nggak tahu lah kan sibuk kan, PSBI sibuk, ribet di Kemenpora, emang sibuk. Gua nggak tahu kerjaan apa tapi. Cuman NFT, ya. NFT. Telat ya kita. Lagi sibuk nge-mint NFT kayaknya. Mungkin kalian cuma ada di sana kali ya. Kita ada, ini lagi rame, Rachel V-nya kabur dari karantina. Aduh. Hey. Punya opini yang banget nih. Apa yang kalian tahu? Emang apa yang kalian tahu? Kayaknya emang dunia artis gitu tuh udah pada tahu semua. Oke, gitu enggak, gue penasaran. What do you think about that? Oke, yuk, kalian bintang tamu, jadi kalian mesti ngejawab. Ngisap dulu, harus ngisap dulu. Takut thinkingannya berat. Fansnya Buna itu gue serem banget tuh. Ya enggak. Kan Buna berhak bahagia ya. Gimana dong? Menurut gue Buna berhak bahagia, definitely. Cuman ya jangan sampai melanggar hukum, itu aja. Karena yang hidup nggak mau ada COVID kan bukan dia doang. Yang kangen anak juga bukan dia doang. Kangen anak bener. Ya, tapi gue senangnya dia ngakuin. Dia nggak kayak nutup-nutupin. Dia kan ngakuin. Dia nutup-nutupin loh. Nutup-nutupin, Jack. Dia nutup-nutupin cuy. Enggak, tapi lu nonton itunya BW nggak? Iya, sama Boy William. Nggak sinkron. Asal kamu tahu sekarang ya, di hari-hari ini kamu adalah mungkin berita trending news nomor 1, kasus karena kamu gak karantina pulang dari Amerika. And you know that, ya kan? Tanpa basa-basi, I know you're not feeling well juga. So lo pulang dari Amerika dan lo gak karantina. Betul. Gak sinkron tadi. Oh iya, gak sinkron di depan ngomong apa, belakang ngomong apa. Lu ceritain sama aja, gue mau tahu dari kacamata lu. Dari kacamata lu gimana emang? Menurut gua nih ya, biasanya kalau gini Dedi duluan. Om Dedi pasti duluan. Tapi kayaknya manajemennya si Rachel gak berani. Pasti Om Deddy udah manggil nih kayaknya nih. Cuma kan Om Deddy kan baik jebakan kan. Jadi kayaknya ke BW. Ke BW kan dekat mungkin lebih apa. Cuman ada di satu statement yang dia bilang dia pertama dia ke Wisma Atlet. Terus gak jadi, ternyata gak karantina. Karantina sama Narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali. Nggak seperti itu gitu. Tapi kabur karantina betul. Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak minta sekamar juga. Karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Padahal ada fotonya katanya. Iya. Terus netizen jago banget loh, gue bingung bisa ketemu foto-fotonya. Bukti fotonya sampai ada gelangnya itu, tau gak sih? Enggak, Iya, yang gelang khusus di Wisma Atlet itu kan. Ya udah kayak dia kan ngakunya tuh dia nggak sampai karantina, tapi ada buktinya dia karantina sama cowok, terus ada fotonya begitu buktinya. Ada gelang tangan doang, tapi gelangnya tuh sama kayak gelangnya yang punya si Buna. Jadi sekarang jadi pertanyaan kenapa dia nggak mau ngaku dan kenapa dia malah bilang kalau dia karantina lebih better dong, tapi dia malah nggak mau ngaku karantina. Kenapa nih Vin? Konspirasi apa yang terjadi? Gue rada bingung sih, kayak karantina 8 hari ya udah. Walaupun emang gue denger banyak juga yang, maksudnya gue denger nih ada banyak, oh iya ada bule mau ke Indonesia bisa keluar karantina apa segala macam juga banyak. Pasti gitu nggak loh. Cuma ini sih. Pasti nggak cuma ini doang. Pasti. Maksud gue pas ini kejadian dianya juga lagi rame kan pada saat dia ke Amerika kan. Itu kan juga dia jadi lagi spotlight banget, lagi diliatin banget. Cuman ini loh Vin, maksudnya kalau mau bayangin orang, maksudnya Arif Muhammad ke Amerika bareng sama Buna, karantina. Denny Sumargo. Iya betul. Pokoknya satu tim itu kan semua karantina. Semua karantina kecuali si Buna ini. Iya, padahal dikasih uang kan kalau nggak salah sama manajemen dari Erigo kan. Dikasih uang untuk karantina mereka tuh. Iya.
Ya maksud gua Terverifikasi nggak tuh? Kenapa? Bener nggak tuh? Bener. ada kok ada. Gua Oke, gue jagain lu nih, ya kan? Bener. Oh, bener. Mungkin Kalau nggak ada kilaf- tinggal dikat. Iya, kan bener sih. mungkin kilaf kali ya di mana kalau ini konspirasi dari gua. Konspirasi banyak lagi ini gua tidak gitu. Gua menurut gua itu Rachel karantina di Wisma Atlet. Karantina. Bentar kayaknya. Bentar, 3 hari atau 2 hari gua nggak tahu. Cuman kenapa dia bilangnya dia nggak mau? Karena dia sama pacarnya. Nah itu. Sekamar. Nggak boleh kan. Nggak boleh. Bener lagi konspirasinya logis lagi. Bener gak sih? Tapi kan ada manajer juga katanya. Siapa yang tahu sih? Siapa yang tahu nih? Manajer bisa beda kamar. Balik lagi ini Berusaha positif. Enggak, cuman maksudnya ya karena menurut gua kalau gua udah di posisinya Rachel, misalnya sorry ya Bun, ini aku cuma mau komentar dikit. Maksudnya ya kalau emang udah salah, udah nggak apa-apa deh, mendingan nggak usah bohong-bohong ngomong ya, karena udah di posisi yang kasihan karena daripada doi masuk kan katanya mau dipidanakan kan. Dipidanakan. Dan itu kan lebih kasihan lagi. Jadi mendingan ya jujur aja, karena semakin gue bilang bohong semakin keluar semua sih menurut gue sih. Jadi lagi rame di Twitter, ada yang nge-tweet kayak Berita Sapam BCA Polri Indonesia diganti aja deh sama Satpam BCA. Anjay. Lebih baik, lebih gini. Ya pokoknya Dia nge-tweet itu, rame di Twitter, viral. sampai di Teror. Sampai akhirnya dia diteror di DM Instagramnya dia, di DM Twitternya dia, ke nomor HP-nya dia, shit man. WhatsApp-nya udah pengen ada yang nge-hack. Tapi menurut gue itu kebebasan beropini sih, maksudnya dia kan ngerasa seperti itu, tapi maksudnya nggak usah ya, aduh serba susah ya di Indonesia ya istilahnya. Itu yang menurut gue sebuah kritikan di mana ya mungkin dia ngerasa apa ya pelayanan kurang bagus, atau dia mengalami pengalaman experience yang kurang mengenakan, jadinya dia mau ngomong gitu. Dan which is ya emang jujur ya menurut gue emang sapam-sapam di bank itu jauh lebih BCA bagus. Maksud gue bahkan menurut gue itu bukan kritikan, kayak ini Satpam BCA baik banget, semuanya dia layanin, benar-benar mengayomi masyarakat Satpam BCA. Ya nggak usah BCA aja, semua bank sih semua rata-rata bank juga kayak gitu loh. Cuman kayak kenapa lu nganggepnya itu kayak hinaan? Iya. Kan nggak ada hinaan. Harusnya gitu kita loh. step up, kita punya pelayanan hingga seperti itu. Berarti kalau orang yang menurut gua berarti orang yang marah tahu Polri juga nggak Mungkin BCA. ya. Jadi butthurt. Iya, mungkin ada yang mungkin habis ditilang atau apa kan kita nggak ada yang tahu. Cuman ya itu cuman yang gue menyesalkan gitu sih, kenapa itu menjadi bahan kayak malah dibully, malah diancam-ancamin, karena menurut gue nah itu yang adalah perilaku pengancaman malahan. Menurut gue malah tidak merefleksikan dirinya kan. Jadi nggak mengayomi masyarakat jadinya gitu loh. Gitu loh. Dan maksudnya menurut gue sayang sih, ketika ini harusnya emang mereka harusnya kita semua sih mestinya melihat apakah kita sendiri dalam bekerja itu kita mengayomi bawahan kita nggak sih? Maksudnya kayak kalian juga kerja nih, kalian punya usaha, kalian udah ngayomin karyawan-karyawan kalian nggak sih gitu loh? Karena semakin kalian punya power, kalian tuh harusnya bisa ngebalance power itu untuk ngayomin bawahan-bawahan kalian. Iya benar, setuju. Oke. Lo Hometown Caca-Caca ada yang nonton gak sih nih? Belum. Lu belum nonton? Gue cuma tahu Ceweknya. caca. Gue nggak nonton. Si Kimberly. Kim nonton. Kalau gue cuma tahu dari bini gue, udah gitu doang. Oke. Jadi sama ya cewek gitu. Itu tuh kayak kalau dari dulu kan gue rekomendasinya itu orang-orang suruh nonton Hospital Playlist. Ada Hospital Playlist, terus ada lagi nih Hometown Caca-Caca. Ini yang main sama Beda, tapi dramanya tuh bagus banget gitu loh. Ada sedihnya, ada apa segala macam. Nah pas udah ini kan keluar season terakhir, episode terakhir nih keluar udah untuk selesai semuanya. Pas episode terakhir keluar, tiba-tiba rumor keluar bro, bahwa kalau artis utamanya, main karakternya mau paksa ngegugurin mantan pacarnya. itu gue sampai tahu loh cuy. Tapi katanya kan udah klarifikasi si KHS-nya kan. Udah kan? Dia udah klarifikasi. Dia mengiyakan. Dia mengiyakan. Kalau emang itu benar terjadi dan dia minta maaf semua segala macam. Tapi ada lagi konspirasinya. Apalagi? Kalau ternyata mantan istrinya itu ternyata yang emang rada bermasalah, mantan pacarnya itu rada bermasalah juga. Coba. Gua tahu beritanya nih. Oke. Halo. Tadi katanya lu gak tahu. Tahu, tapi gua tahu beritanya. Oke. Jadi gini, si KHS Oke. udah 10 tahun deh. KSH, sorry, enggak tahu. KSH. Jangan Berarti sampai kurang tahu. dibully lo sama Kim Seon Ho, lu hati-hati lo. K-popers. K-popers KSH. berat.
katanya udah 10 tahun apa namanya pacaran di industri di industri itu belum meledak. Belum meledak. Terus kan dia pacaran sama si cewek ini. Nah, terus konspirasinya adalah kenapa setelah 10 tahun itu kan dia kan pasti ada karir. Pokoknya selalu karirnya itu figuran, bukan figuran sih, cameo. Bukan main karakter. Jadi konspirasinya adalah kenapa setelah di home Caca ini si cewek berkeluar. Konspirasinya. Pas lagi memang naik-naiknya. Terus konspirasi kedua adalah ya si ceweknya ini itu kan news anchor. Oke. Ya kan? News anchor itu kalau di Korea, Gue suka banget excited gitu loh. Gosip banget. news anchor itu kalau di Korea itu levelnya sama kayak, gue mau ngomong tuh nggak enak ya. Ya ngomong aja bro. Bro. Di sini harus jujur. Image-nya itu sama kayak pramugari Jadi stigma-stigmanya pramugari lah. Stigma pramugari. Dimanapun, Stigma doang, image. Bukan yang beneran stigma doang. Stigma. Oke. Kan gitu. Nah, jadi karena ini si ceweknya news anchor, ya levelnya tuh yang lu bilang agak-agak begitu, gitu. Makanya dia mau cari mau cari cloud-nya doang. Tapi yang jadi pertanyaan, dia masih berhubungan atau enggak? Apa ini udah mantan sebenarnya? Mantan. Yang gue tahu tuh udah mantan. Udah mantan. Dan barusan aja tadi pas gue lagi OTW ke sini jalan keluar lagi nih dari si mantannya ngomong, sorry sebenarnya itu miskomunikasi. Nah kan. Barusan ya? Tuh. Miskomunikasi maksudnya apa? Karena banyak yang nggak ada penjelasannya, cuma dia bilang ngomong ini ada miskomunikasi. banyak yang nyerang si Ancar. ceweknya itu loh. Bener. Lu tuh cuma gara-gara kerjanya begini terus lu mau cari cloud begitu-gitu. Ya mungkin ya, maksudnya kalau gua ngelihat, maksudnya bini gua sampai kayak, drama. Gue yang kayak, apa sih ya? Tapi itu rame loh, kayak Rame semua influencer yang suka Korea, gue kemarin baca Michi Momo kayak bener-bener in-depth, kayak ngejelasin. Karena mungkin semuanya Korea di Indo juga gila banget kali ya. Iya bro, itu nggak usah Itu gila main-main sih, bro. sampai segitunya, sampai temen gue ada yang kayak dia bikin story sampai titik-titik tuh ngejelasin semuanya, Iya. dramanya apa yang terjadi gitu-gitu loh. Kalau sekarang gue tanya, kalau lu menjadi posisinya sebagai penonton, maksudnya sebagai orang yang mengikuti ya, lu ngebela si cowoknya atau ngebela si ceweknya? Si aktor atau si news anchor ini? Itu sih masalah pribadi ya. Kalau gue pribadi kayak itu urusan mereka, kayak nggak ada hubungannya sama gue buat ngejudge mereka kayak gimana. Gue nggak tahu cerita di baliknya kayak apa caranya Dan aja. harus dibuktikan. Sedangkan Iya. aborsi katanya legal kan di Korea kalau nggak salah. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu, cuman yang dikeselinnya kayak, loh kok lu cowok ini bisa-bisanya lu cowok memaksa cewek buat untuk aborsi. Memaksanya itu yang ngaconya. Itu statement dari si ceweknya. Si ceweknya, ada gitu si ceweknya kayaknya sempat bilang bahwa biasanya setelah setelah diarbosi dia masih make ya. Tapi itu kan kayak kalau pacaran ya nggak bisa ngomong. Jangan langsung judge lah ya. Kayak pahamin dulu ceritanya. Udah ikutin aja dulu, nggak perlu kan lo keluarin statement. Iya cowoknya yang salah, enggak ceweknya yang salah, kan nggak perlu juga. Terus cancel culture-nya itu loh, itu menurut gue parah sih. Iya, rada sih. Di semua kasus yang cancel culture tuh itu parah. Udah seberapa kali di cancel tapi ya udah. Cancel me. Oke, kita langsung sekarang pindah ke segmen apa J? Lu katanya bawa ada suatu segmen spesial J? Jadi karena gue nggak mau terlalu deep into ngomongin JWS Bro secara whole, gue mau sambil kita cobain makanan karena JWS Bro yang gue tahu adalah JWS Bro yang selalu review makanan, Oke. benar gak? Oke. Yang sampai ditakutin. Iya betul. Dan Takutin sama semua F&B owner. baik lagi ya kita sambil cobain. Jadi plannya gue di sini gue mau bawain makanan yang menurut gue rada aneh sekitar Pasar Santa. Dan kita sambil cobain bareng. Boleh. Emang boleh, beneran boleh, enak boleh, dong gak sih? Yuk kita saling bawain yuk. Jadi ada berapa makanan kan? Ini ada 2 tipe makanan. Oke. Yang pertama ada bubur goreng. Bubur goreng ini tapi with a twist. Itu bubur gorengnya salted egg. Ini satu yang ini. Bubur goreng Ini caca-caca. caca-caca. Ya, Ini sorry ya ini nggak Hometown kita Caca. nggak di endorse loh. Nggak ada endorse ini. Hometown Caca, nggak ada Caca. Hasil salted egg-nya aborsi nggak? Aduh. Andy. Dan satu lagi apa nih? Satu lagi ada siomay, tapi siomay itu siomay mentai. Shop. Oh, kira gua suka sushi, Oh nih gue anjir. tahu nih, gue pernah coba. Gue suka mentai. Ya udah, jadi kita sambil makan. Boleh. Kan Oke. kamera dulu. Gimana sih kalau dulu review makanan itu gimana? Ada gininya nggak? Itu beauty vlogger. Beauty vlogger. Oke, tapi sambil kita coba-coba makanan,
kasih tahu dulu dong perjalanan karir lu dari JWS Pro sekarang, udah gitu maksudnya lu sampai bisa main NFT bareng gua dan ya lu soon sampai bisa titik sekarang, ceritain dong. Beda ya berarti kita ya. Jadi kalau gua awalnya itu gua kenal sama salah satu YouTuber di Indonesia yang udah lama. Terus gua tuh content manajernya dia. Siapa tuh? Siapa? Adalah. Kenapa nggak boleh disebut? Ini kalau nggak boleh disebut pasti ada sesuatu. Nggak ada sesuatu. Ya ada, cuma nggak. Siapa, Ben? Nggak usah, nggak pernah. Katanya gua. Ya kadang masa lalu tuh nggak baik untuk diungkit. Iya, kita kayak move on aja. Aduh apa? Terus udah gitu, gue dikenalin sama Andi, akhirnya ya udah. Andi waktu itu udah jadi content creator juga, cuman mostly Andi tuh kan ada production house, jadi sama-sama orang belakang layar lah istilahnya. Ya itu lu mau jadi depan layar. Pertama kali gue lihat nama lu di konten itu ya kontennya Rich Chiga dulu, sekarang Rich Brian, video klipnya Dead Stick. Hah, emang dia ada? Shot by Gracia Andy. Pertama kalinya gue tahu nama lu. Shit, sebentar, pause dulu. Cobain dulu dong. Kenapa? Enggak. Kenapa? Feel so weird, buburnya tuh kayak bukan bubur. Enak juga ya. Emang kayak biasa aja. Kayak bubur biasa sih sebenarnya sih. Kayak bubur alfa Toto. Cuman kalau Ava tuh ada telurnya gitu loh. Sama ini kan cenderung kayak lebih gurih gitu. Kalau Ava kayak lebih bubur sehat gitu. Sorry kalau gue belum tahu bubur goreng tuh maksudnya buburnya digoreng. Buburnya digoreng, beneran digoreng. Nah makanya ini si teksturnya itu agak-agak apa ya? Gempal. Iya gempal-gempal gini gara-gara digoreng itu. Tapi gue nggak bingung juga. Itu kayak digoreng susah-susah. Cuman buat tekstur kayak gini ya. Tapi gue nggak berasa ada rasa-rasa spesial yang bikin. Iya bener-bener biasa kalau goreng gitu ada rasa-rasa kayak chartnya atau enggak woki-wokinya kayak gitu. Jadi itu digoreng yang serasa lidah gua itu benar-benar cuman kayak buat add tekstur menggumpal ini ya doang. Bro, karena ini kita tidak dibayar jadi sorry ya semua honest opinion, bro. Kalau lu di kalau main ke daerah Meruya ada namanya bubur alfa. Menurut gua rasanya mirip-mirip kayak gitu. Gue kira pertama kali gue lihat di Instagram bubur goreng tuh kan warnanya agak keruh ya, nggak putih. Gue kira ini kayaknya kayak bubur alfa aja gitu. Karena bubur alfa juga warnanya keruh. Tapi bener kata Victor sih teksturnya beda. Teksturnya ini kayak hampir kayak jelly gitu. Iya, enggak lu kayak nggak makan bubur. Iya. Tapi tetap enak. Tapi enak kok. Enak kok, gue juga ngerasa enak juga. Kalau 1 dari 10. Waduh, dia disuruh kasih angka ya? Wah. Gue deh duluan deh, gue kasih 7. Lu kasih 7? Gue kasih 7. Menurut 7? Ikut. Biar aman. Menurut gua, kan curang anjing. menurut gua rasanya enak. Cuman teksturnya gua nggak gitu suka tuh be honest. Ini berapa duit? Shit, murah loh. Oh murah. Emang itu murah buat bubur? Untuk gede gini. Itu si bubur alfa 35 ribuan kali ya berapa tuh? Cuman ya apa ya? Ini kan dikasih apa namanya? Salted egg kan? Lu berasa salted egg-nya emang? Gua nggak berasa sama Ini kan sekali. contohnya gini. Itu sambal ternyata. Iya itu sambal. Oh itu kak? Itu sambal. Gua nggak berasa salted egg sama sekali. Oh, gue juga. Ada garam-garamnya iya, tapi iya nggak gitu kerasa. Oh iya, salted egg-nya Nggak berasa sama sekali. Bener. Soalnya kalau yang bubur Cina yang pakai salted egg tau nggak? Aduh. Bubur. Ada kalau bubur Cina biasanya pakai salted egg, terus salted egg-nya berasa gitu. Ya mungkin ya karena harga 27.000. Ya mungkin ya. Tidak Karena gue kebiasaan makan bubur tuh kayak, oh iya bubur depan rumah 15 kayak cuma 10.000, 15.000 gitu. Iya loh, sama Bubur usus Cirebon sama gitu ya. Iya. Jadi gue dengar ini 27.000 kayak buset. Bisa buat berdua gue pacaran mahal ini kalau makan ini di sini anjir. Oke, kita sambil lanjutin deh. Jadi lu di garasi di Dead Stick dan gitu bagaimana lu tiba-tiba ya istilahnya jadi dari PH jadi reviewer makanan, itu yang gue belum tahu. Pokoknya gue sama Victor lagi makan. Di ayam gepuk. Karena udah tutup. Tanjung Duren. Tahun berapa ini? 16 ya? 2015. Dimakan terus waktu itu belum ada yang makan ya, Tor ya? Ada sebenarnya kita tuh milih antara dua, antara tech reviewer atau enggak food reviewer. Karena gue pribadi gue suka tech dan gue suka makanan juga. Andi juga kayak gitu. Cuman pas dulu awal, anjir kalau tech modalnya mahal juga ya. Zaman dulu buat mulai. Ya udahlah, yang nggak perlu modal besar dulu untuk di awal. Jadi review makanan.
Ya udah, kayak gitu. Pas dulu ya itu ya, belum ada review makanan kayak gimana banget. Ada Mark Kidding. Nah, bener. Cuma ada RIP Mark Kidding. Iya. Meninggal. Udah meninggal Mark Kidding. Kenapa? Gua nggak tahu kenapa sih. Ya udah deh. Sakit kayaknya ya. Gua kira tuh meninggal YouTube-nya gitu. Enggak orang meninggal. Ya, dan kenapa lu katanya kan lu sempat kayak lagi pensiun, lagi nge-break atau apa gua nggak tahu. Why gitu loh. Padahal kalian tuh punya teman-teman lagi rame-ramenya gitu. Iya. Sebenarnya kalau rame atau enggak tuh tergantung dari kontennya sih. Kalau dari dulu, kalau yang namanya mukbang tuh bener-bener nggak pernah turun. Kalau makan konten pedes-pedes gitu yang sambalnya tuh sampai lebih banyak daripada makanannya itu bener-bener nggak pernah turun karena orang Indonesia suka pedes kan. Betul. Terus ditanya kenapa breaknya ya gara-gara jenuh sih sebenarnya. Gara-gara jenuh pertama sama keterbatasan kayak ruang gerak kita tuh sempit banget. Karena pandemi ini. Gara-gara pandemi. Kalau sebelumnya kita seneng tuh review kayak tempat makanan yang kayak belum banyak orang tahu, terus ke luar negeri segala macam. Kalau yang ngetren kita review juga tapi tetap review jujur, tapi itu porsinya kayak cuman sebulan dua episode doang, sisanya makanan kayak gitu. Nah ya itu ngerasa terbatasi, terus kayak dari YouTube-nya juga gue ngerasa agak udah stagnan sih. Kayak beda banget YouTube pas zaman dulu sama zaman sekarang. Kayak dulu tuh gue nanya ke orang YouTube-nya, ke community manajernya tuh benar-benar mereka welcome banget, ngomongin datanya segala macam. Kalau sekarang tuh agak sulit. Yang udah 1 juta aja agak kesulitan. Kayak kemarin contohnya Gema tau nggak? Gema Tara Arts. Iya. Itu kan OG Indonesia banget, OG yang ngomongin soal game. Dia pas lagi ke hack aja nggak dibantuin, nggak diurus. Sedangkan ada YouTuber besar yang udah emang besar banget dan namanya ya mau dikip lah, di hack terus dibantuin nggak nyampe seminggu tuh udah balik lagi. Dari situ jadi kayak kita break dulu deh, soalnya kita juga emang rencananya nggak pengen terlalu banyak review makanan juga. Rencananya kita pengen shifting ke travel vlogger. Itu travel vlogger seru-seru sih. Ke mana ke Turki. Cuman budget berapa? 10 juta. 14 juta. Gue mau ikut. Boleh banget. Gue mau jadi the next orang yang ketiga JWS bro, karena depannya udah J. Jejo bro. Gue mau jadi guest star kalian ke Turki, kemana please ajak gue. Boleh banget. Kita coba pindah ke ini kali ya, siomay ya. Mentai harganya di angka 26.000. Disimpan. Satu kotak 26.000. Mentai mahal bro. Enggak bro, mentai bro. Kecil bro. Siomay. Cewek guys paling kecil mentai bro. Sumpah lu. Mentai kan mayones dibakar kan? Karena ini mentai kan nggak pakai apa? Keju. Tobiko. Murah bro ini bro. 27.000. 26. Cuan dong itu. Cuan. Anjing. Gimana rasanya? Rada aneh sih menurut gue. Gue kurang sih, gara yang ini ya. Yang merek ini kurang. Iya. Buat gua. Karena siomay, kalau buat gua siomaynya kayak terlalu gede. Nggak makannya tuh kayak kebanyakan. Gue nggak tahu deh. Gue nggak bisa. Kalian lu yang reviewer gue. Mungkin penjelasannya kayak gini. Ntar gue telan dulu. Siomay segede-gede gini, terus atasnya mentai. Iya. Pas gue potong, terus gue makan, yang gue rasa itu mentai ditambah tekstur daging siomay. Tapi rasa siomaynya sendiri nggak ada rasa sama Gak ada sekali. rasa kan? Kayak lu makan jelly, ini beneran jelly. Rasa apa? Biasanya kalau sama kan ada ikan gitu ya. Udah apa namanya. Betul. Ini tuh kayak bener-bener rasa mentai dengan tekstur siomay, tapi nggak ada rasa siomay sama sekali. Betul sekali. Dari lu sama nilainya dong. Kan tadi kan gue udah duluan nilainya. Lu udah yang ini. Gua banyak siomay mentai enak. Banyak. Mungkin untuk yang ini yang dicoba kali ini ya mungkin sekitar 6,5 lah. 6,5. Shit man, mereka main aman banget. Mau gua 4/10 bro. Enggak yang ini, ya tapi gue lapar sih jadi gue makan. Gue bakal pesen ini kalau gue lapar banget pengen siomay ya udahlah gue pesen. Cuman ya udah kalau lagi lapar banget aja dan kalau ngidam. Iya menurut gue ya itu sih gue bilang ya sorry ya Caca. Ini apa? Bukan ini Bayu. Apa yang tadi gue bilang sih rasa mentanya terlalu overwhelm aja sih. Iya. Mungkin akan lebih enak kalau mentanya nggak ada. Mungkin jadi siomay biasa. Tapi kalau misalnya mentai yang nggak ada, lu kebayang nggak ngegigit siomay yang tekstur siomay, tapi nggak ada rasa siomay, itu bakal bland banget.
Oh dia kayaknya emang spesialis saus tuh karena ada mentai, keju, mozzarella gitu. Tanpa MSG dan bahan pengawet. Mungkin ini. Itu dia. Ya udah gue naikin deh. Jadi 5. Pantesan. Kuncinya tuh di sini memang. Ya apalagi orang-orang Indonesia nggak bisa hidup tanpa micin. Gue kasih tahu lagi, Indonesia butuh micin. Dan siapa bilang MSG itu jelek? Bohong. Itu konspirasi. Semua orang butuh micin. Mentainya 7, siomaynya ya 4 lah. Wih, setuju ya berarti ya dasar lu 6,5. Lo nggak itu kan 7 tambah 3 dijumlah 6,5. Enggak sih, tapi ya udahlah. Tapi kalian pernah gak sih kayak pas selama review makanan ada yang kayak sampai kayak ngedatangin kayak, wah lu makanan gue jadi jelek gara-gara lu thread atau apa segala Pengalaman terjelek lu lagi review itu apa sih? Pengalaman terjelek. Paling nggak mengenakan. Tahu kabar kalau misalnya ada orang yang mau nembak. Hah? Nembak? Nggak tahu. Nembak jadian? Mungkin konfrontasi. Ngomongnya gimana? Nggak tahu, ini kan kabar. Ada orang ngomong ke siapa, terus didengar, terus nyampe. Kayak gitu. Sebentar, gue cut dulu ya. Mbak Yu, 7 deh. Kenapa jadi 7 Takut ditembak. Saya udah punya istri ya. Lanjut aja. Jadi gimana? Ya kayak gitu aja. Kayak gitu. Lu bener diancamnya itu by verbal? Enggak, bukan. Jadi kayak ada kabar. Ada kabar. Buat tembak aja ya? Apa ya? Ya itu mungkin. Mungkin nembak tuh bukan ini. Ngomongnya. Ya, Tapi kan maksudnya karena apa yang kalian bikin terutama tentang makanan ya menurut gue tuh kayak kalian ada suaranya gitu loh. Jadi lu ngomong ini nggak enak, ya udah orang tuh dengerin. Ya emang nggak enak. Kita tuh nggak pernah ngomong nggak enak sih. Kita tuh nggak pernah ngomong nggak enak loh. Kita pernah sih, Di. Emang ya? Pernah sih. Oh pernah ya? Gue lupa sih. Tapi ya itulah apa namanya, kenapa gue sebenarnya bingung gitu kayak wah JWS Bros ya, lu reviewnya jujur kayak gue ngerasa review jujur itu bukan suatu unique selling point. Kayak semua orang harusnya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya dia udah punya power, terus nge-review sesuatu, lu harus jujur. Lu harus jujur karena orang yang nge-follow lu tuh orang yang percaya sama karya lu. Betul. Jangan sampai orang udah ngomong dipromosin segala macam terus orang pas nyoba kok nggak enak. Parah banget. Soalnya yang kejadian ini kita pas ngomong ini kok rasanya kayak begini bla segala macam. Terus tuh sampai kita mikir apa kita yang lebay. Kita ngecek Zomato. Di Zomato tuh review orang tuh sama kayak yang kita review. Sampai ada ngomong gue sekeluarga masuk rumah sakit gara-gara food poisoning. Dan lu udah masukin Zomato belum? Di situ ya jadi gue di situ gue jadi ngerasa ya udah emang gue ngomong apa adanya, bukan gue kayak gimana. Karena pas lagi nyoba juga ada rumor kalau misalnya yang datangnya emang food vlogger dikasihnya yang lebih enak. Makanan yang enak. Nah betul saat itu tuh kita nunggu di mobil, kita kebiasaannya gitu, kita nunggu di mobil terus kita suruh videografer kita pesenin dulu yang menu ini. Wah, makanan udah sampai baru kita datang ke situ. Keren banget lu anjing. Gue tahu lagi tuh yang mana lagi. Tahu lagi gue, aduh. Itulah. Aduh gak usah ngomong lagi. Ditembakin gue males anjing. Oke, gue mau selesaiin ini podcast dengan berbeda. Kan kita habis makan. Biasanya kita kalau habis makan itu berdoa. Enggak. Ya bisa, benar. Ya, tergantung ya kan. Tapi ini nggak berdoa. Biasa kan kalau kita makan di tempat Chinese food segala macam kita dapat buka-buka mainan. Oke. Apa fortune cookies. Fortune cookies ya kan? Kita dapat. Nah, ini fortune cookiesnya beda tapi bukan sponsor tapi tadi gue habis dari Indomaret. Lu beli di mana? Indomaret. Kan Pokemon card game TCG-nya kolaborasi sama Indomaret. Ini Akson Salim kan? Hah? Pokemon tuh Akson Salim yang bawa. Emang iya? Keren bro. Shout out to Akson Salim bro. Om, lu keren banget, Mbak. Iya, Akson Salim yang iniin. Kita buka, coba kita lihat siapa yang paling bagus dapetnya. Biasanya kalau kayak gini-ginian gue yang paling hoki. Kita coba. Ayo. Gue gak main Pokemon sih. Gue gak main Pokemon. Gak apa-apa bro. Gue ada Weezing. Jelek. Config. Crystal Kabut. Blitzel, Sidot. Lustidia. Agatha. Gue gak dapet apa-apa anjir. Gue ada orang. Bukan, enggak. Kartunya harus yang keren. Yang keren dulu, yang ada bling-blingnya gitu. Gue cuma ada stage 1 sih. Iya. Apa nih? Victor dapet apa? Biasanya kalau yang jadi cover yang paling bagus kan ya? Biasanya. Biasanya yang kayak gini. Ya. Anjing, lu kalau yang dapet Shadow Fist anjing. keren, coba.
Oh, kayak gitu. Nah, Jadi kayak tuh flashy. Bro. Iya. Keren. NFT kayak gini. Gimana cara joinnya? Bro, habis ini gue kick orang yang gak berguna, masukin dia, tapi lu mesti aktif. Wow, waktu itu gue langsung bilang gitu. Tenang Pak, saya aktif sih. Aktif, banyak tanya, ngobrol. Apalagi di perdunia kripto-kriptoan. Jadi ya itu, kalau lu mau tahu NFT, ya pertama lu gacha, lu dapet yang bagus. Yang gue tahu tuh cuma min kan ngebeli. Ya ngemin tuh kayak tadi, lu gak beli bungkusannya. Oh, min tuh nggak beli bungkus. Gak beli bungkus, tapi lu Oke. gak tahu isinya apa. Bukannya min tuh udah pasti dapat satu. Udah Pasti dapet, dapet satu, tapi lu cuma gak tahu nggak yang tahu keren apa atau ya. apa kan banyak nih. Oke, yang gue tahu lagi orang misalnya kayak artis bikin 10.000. Ya iya, Itu ngemin. Kita ngemin. Enggak, bukan. itu rilis, dia Rilis. Lu ngemin dari dia. Tapi kan belum tentu bisa kalau kita nggak punya barang sebelumnya. Enggak juga. Lu mesti Nggak dapat juga. whitelist. Oh, itu namanya whitelist. Whitelist. Oke. Setelah itu public. Oke, udah itu pembicaraan nanti off air. Kita selesai dulu ini. Kasihan editor udah. Produsernya tadi udah kayak Ya. Oke. But in the end, Wes bro, thank you so much. Thank you. Thank you. Andy. Victor, thank you banget udah mau datang. Thank you. Tolong bantuin promosi biar at least Kita- 50.000 juga dan kita habis itu. Kita buktiin platform-platform itu bangsat. Dan itu aja dari gua. Thank you banget udah datang. Thank you. Dan Kevin, thank you. See you in next time. Berita akhir pekan. Gue Jejo. Gue Kevin the People. Bros. Bye-bye. Bye. Bye guys. Bye.